wabarakatuh. Halo anak-anak, di channel Budian, pada kesempatan ini Budian akan mengajak kalian belajar bersama-sama lagi. Belajar apa ya Bu hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang bahan-bahan yang mengandung konduktor, isolator, dan juga semikonduktor. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, di sekeliling kalian ada banyak sekali benda-benda. Bahkan tidak hanya puluhan, tapi juga ratusan dan ribuan. Dan benda-benda itu banyak sekali yang memanfaatkan bahan-bahan konduktor dan isolator. Nah, sekarang kita akan bahas perbedaan dari bahan panas yang mengandung konduktor dan juga isolator. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa benda-benda yang dapat dengan mudah menghantarkan panas disebut konduktor. Ya, Budian ulangi ya. Bahan yang dapat dengan mudah menghantarkan panas itu disebut konduktor. Biasanya yang menjadi konduktor ini adalah logam. Ada besi, baja, seng, tembaga, ada juga kaca, udara, itu juga termasuk konduktor. Jadi konduktor ini bahan yang dengan mudah dapat menghantarkan panas. Ini berbeda dengan isolator. Isolator adalah benda yang sulit atau tidak dapat menghantarkan panas. Isolator ini biasanya contohnya adalah kayu, kain, plastik, itu termasuk contoh isolator. Nah, di tengah-tengah konduktor dan isolator itu ada bahan yang disebut semikonduktor. Jadi semikonduktor adalah bahan yang terkadang bisa menghantarkan panas, terkadang juga tidak, atau bisa dikatakan sifatnya adalah di tengah-tengah konduktor dan isolator. Dia sulit menghantarkan panas. Contohnya adalah silikon dan germanium. Itu digunakan untuk biasanya benda-benda elektromagnet, ya. Itu jadi contohnya benda-benda elektromagnet itu. Oke? Nah, dari sifat konduktor dan isolator ini banyak sekali dimanfaatkan pada benda-benda yang ada di sekitar kita. Budian contohkan. Yang pertama adalah panci. Coba perhatikan gambar panci berikut ini. Jika kalian lihat, bahan yang digunakan untuk panci ini adalah aluminium. Aluminium ini merupakan contoh dari konduktor. Jadi dia dapat menghantarkan panas. Ketika panci ini digunakan untuk merebus air, maka air ini akan lebih mudah mendidih. Namun pegangannya itu terbuat dari karet. Kenapa terbuat dari karet? Karet merupakan contoh dari isolator, sehingga ketika kalian memegang panci ini di tangan tidak akan terasa panas. Begitu pula dengan setrika. Setrika itu ada bagian yang digunakan untuk memegang, ya, pegangan setrika. Ada yang bagian bawah alasnya itu ya, yang digunakan, yang ditempel pada kain ketika kalian menyetrika. Nah, yang bagian bawah itu panas anak-anak. Itu logam ya, besi, itu panas, itu contoh konduktor. Namun pegangannya itu biasanya karet. Tujuannya sama, agar tidak panas ketika dipegang. Itu contoh dari penggunaan konduktor dan isolator. Nah, penggunaan contoh yang lainnya adalah termos air. Agak keluar itu ada sebuah ruang hampa udara. Nah, bagian atas dari termos biasanya berupa karet, itu berfungsi agar tidak terjadi konveksi, sehingga air panas yang tersimpan di dalam termos air itu akan hangat, dia akan tahan hangat, sehingga air hangatnya itu bisa disimpan beberapa jam di dalam termos dan tidak dingin. Jadi banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang memanfaatkan sifat konduktor dan isolator secara sekaligus. Baik anak-anak,
untuk contoh konduktor dan isolator sebenarnya kalian masih bisa menggali lebih banyak lagi, karena banyak sekali benda-benda di sekitar kalian itu yang memanfaatkan sifat konduktor dan isolator. Bahkan tanpa disadari, jika kalian mau mendata satu persatu benda-benda yang ada di rumah, Budian yakin kalian bisa mendapatkan lebih dari 5 atau bisa jadi lebih dari 10 benda yang menggunakan sifat konduktor dan isolator. Nah, di dalam video ini Budian akan menugaskan kalian coba carilah paling tidak 5 benda yang ada di rumah yang memanfaatkan sifat konduktor dan isolator. Kalian tuliskan bagian yang termasuk konduktor dan bagian yang termasuk isolator. Mudah bukan? Jika kalian masih merasa kebingungan, kalian bisa bertanya ke Budian, atau kalian juga bisa bertanya pada kedua orang tua kalian. Budian yakin jika kalian bertanya dengan sopan, pasti kedua orang tua kalian dengan senang hati akan membantu kalian menyelesaikan tugas-tugas yang ada di rumah. Baik, demikian penjelasan Budian tentang penggunaan benda-benda yang bersifat konduktor dan isolator. Dan tadi kita juga sudah sempat membahas sedikit tentang benda semikonduktor. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.